Halo teman-teman, kenalin nama saya Riko. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang circular queue. Tapi sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya jika teman-teman mensubscribe atau men-like video ini. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang circular queue dan pembahasannya itu berisi apa itu circular queue, operasi dalam circular queue, konsep circular queue, dan source code-nya. Nah, yang pertama, apa itu circular queue? Jadi, circular berasal dari kata circle yang artinya lingkaran dan queue yang berarti antrian. Jadi circular queue adalah antrian lingkaran. Nah, definisi secara besar dari circular queue adalah merupakan suatu struktur data yang dimana pengoperasiannya dilakukan berdasarkan prinsip FIFO, first in, first out, yaitu data atau elemen yang tiba lebih awal akan dilayani terlebih dahulu. Pada konsep ini, posisi terakhir dihubungkan kembali ke posisi pertama untuk membuat lingkaran. Konsep ini juga dikenal sebagai ring buffer. Nah, yang kedua adalah operasi pada circular queue. Operasi pada circular queue yang pertama ada front dan rear. Front merupakan data atau elemen yang terletak pada depan antrian. Rear merupakan data atau elemen yang terletak di belakang antrian. Jadi ini adalah contoh front dan ini adalah contoh dari rear. Di sini ada NQ, DQ, dan display queue. NQ merupakan suatu metode atau cara untuk memasukkan elemen ke dalam circular queue. Elemen baru selalu disisipkan pada posisi belakang atau rear. Kemudian ada DQ, merupakan suatu metode atau cara untuk menghapus elemen dari circular queue. Elemen selalu dihapus dari posisi depan atau front. Kemudian ada display queue, atau operasi untuk menampilkan elemen di dalam circular queue. Nah, ini yang ketiga, yaitu konsep circular queue. Nah, yang pertama kita akan mulai dari NQ. Nah, dalam posisi ini, Q-nya belum berisi nilai atau kosong. Semua indeks belum memiliki elemen-elemennya. Jadi, yang pertama, kita masukkan angka 22, dan rear dan front tetap di indeks 0. Kemudian, kita masukkan angka 18, maka rear akan berpindah ke indeks 1. Kemudian kita masukkan angka 16, maka rear akan berpindah ke indeks 2. Kemudian kita masukkan angka 13, maka rear pindah ke indeks 3. Dan kita masukkan angka 14 dan rear berpindah ke indeks keempat. Oke, kita lanjut ke DQ. Nah, di sini Q-nya kan penuh. Jika kita menghapus elemen dari indeks, kita hanya bisa menghapusnya dari front. Oke. Jika kita menghapus elemen 22 dari indeks ke 0, maka front akan berpindah ke indeks 1. Kemudian kita menghapus elemen 18 di indeks 1, maka front akan berpindah ke indeks kedua. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan langkah-langkah untuk membuat NQ. Yang pertama, dilakukan pengecekan. Apakah Q is full? Jadi cek front sama dengan 0, dan rear sama dengan max min 1, atau rear ditambah 1 sama dengan front. Jika bernilai true, maka cetak Q sudah penuh. Nah, ini merupakan contoh Q yang sudah penuh. Kemudian, jika Q tidak penuh, cek jika rear sama dengan max min 1 dan front tidak sama dengan 0. Jika true, set rear sama dengan 0 dan elemen akan dimasukkan ke rear. Nah, di sini jika true, maka set rear 0 dan elemen dimasukkan di rear. Jadi elemen yang dimasukkan adalah 6. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke DQ. Jadi yang pertama, melakukan pengecekan apakah Q is empty atau kosong. Kita cek front sama dengan min 1. Bila Q kosong, maka akan dicetak Q kosong. Ini merupakan contoh circular Q yang kosong. Yang kedua, jika Q tidak kosong atau penuh, bukan penuh juga sih, intinya di dalam satu indeks tidak memiliki elemen, maka akan ada pengecekan jika front sama dengan rear. Jika true,
maka di set front sama dengan -1 dan rear sama dengan -1. Pada kondisi lain juga akan dicek front sama dengan max -1. Bila bernilai true, akan di set front sama dengan 0 dan menghapus elemen. Contohnya pada gambar ini, yang dihapus adalah elemen 5 indeks ke 0, kemudian front berpindah ke indeks 1 dengan elemen 7. Kemudian tampilkan menghapus elemen. Oke, kita lanjut ke source code-nya. Jadi source code-nya yang saya gunakan adalah menggunakan source code bahasa pemrograman C. Di sini source code-nya akan menampilkan enq, deq, dan displayQ. Jadi ini merupakan program untuk membuat circular queue. Jadi di sini ada library include stdio.h dengan ada konstanta define max 5. Ini konstanta yang dibuat untuk membuat banyak indeks dalam circular queue. Jadi indeks yang saya buat di sini sebanyak 5. Terus di sini ada tipe data queue, front, dan rear. Terus di sini saya menggunakan konsep prosedur. Itu yang pertama ada enq. Di sini ada tipe data integer dan variable x. Di sini seperti yang saya jelaskan tentang langkah-langkah tadi. Di sini jika front sama dengan 0 dan rear sama dengan max -1 atau rear ditambah 1 sama dengan front, maka tampilkan queue sudah penuh. Nah, terus di sini walaupun beda dengan penjelasan saya tadi, tapi memiliki tujuannya sama, yaitu masukkan elemen pada indeks. Di sini pengecekan jika rear sama dengan -1, maka set front sama dengan 0 dan rear sama dengan 0. Terus di sini ada pengecekan lagi jika rear sama dengan max -1, maka set rear sama dengan 0. Di sini ada rear dengan plus dengan q dengan array rear sama dengan x. Kita lanjut ke deq. Jadi deq di sini ada tipe data integer dan variable a. Di sini jika front sama dengan -1, maka tampilkan q sama dengan kosong atau cetak q sama dengan 0. Terus di sini ada a sama dengan q dengan arraynya front. Nah, di sini jika front sama dengan rear, maka set front sama dengan -1 dan rear sama dengan -1. Terus jika front sama dengan max -1, maka set front sama dengan 0. Terus di sini jika tidak juga, maka front plus. Terus tampilkan menghapus elemen. Kemudian di sini ada display dengan tipe data integer, ada I dan J. Di sini jika front sama dengan -1 dan rear sama dengan -1, maka tampilkan Q kosong. Terus di sini ada dua pengecekan. Yang pertama ada jika front lebih dari rear, maka ada perulangan I sama dengan front dengan kondisi I lebih kecil dari max. Ada counternya juga di sini. Di sini juga jika J sama dengan 0, maka kondisinya J lebih kecil sama dengan rear. Di sini ada counternya juga J++. Jadi oke, lanjut. Di sini ada pembuatan menunya, ada enq, deq, display, dan exit. Baik, saya akan mendemokan hasil programnya. Jadi di sini kita diminta untuk memasukkan pilihan dengan pilihan pertama untuk enq, kedua deq, ketiga display, keempat exit. Oke, jadi yang pertama karena kita tadi membuat circular queue-nya dengan indeks jumlah indeks sama dengan 5, jadi mari kita coba masukkan elemennya sebanyak 5. Oke. Masukkan elemen pada indeks 1. Masukkan lagi sampai 5. Nah, di sini sudah
semua di sini dalam posisi ini, semua indeks pada circular queue telah terisi penuh. Dan jika kita menekan tombol 1 untuk enqueue untuk menambahkan elemen pada indeks, maka akan muncul tampilan queue sudah penuh. Dan untuk menghapusnya, kita tinggal pilih pilihan kedua, yaitu dequeue. Nah, di sini menghapus elemen 1. Karena sesuai dengan sifatnya, yaitu untuk menghapus elemen harus dari front. Jadi yang dihapus adalah elemen 1. Kita hapus lagi. Jadi di sini kita akan coba untuk menghapus semua elemen. Nah, jika kita menghapus semua elemen, maka di sini akan menampilkan queue itu kosong karena semua elemen telah dihapus dan kita tidak bisa menghapus lagi. Nah, di sini kita masukkan lagi elemen. Kita pakai pilihan pertama. Nah, masukkan pilihan pertama. Kita masukkan elemen misalnya 6. Pilih lagi, masukkan elemen 7. Pilih lagi, masukkan elemen 8. Terus masukkan lagi, masukkan 9. Terus masukkan elemen lagi, masukkan min 5 contohnya. Nah, terus untuk menampilkan seluruh elemen yang ada pada circular queue-nya, kita pilih 3 untuk memilih menu display untuk menampilkan seluruh elemen pada indeks. Nah, di sini elemen yang ada pada queue adalah 6, 7, 8, 9, dan min 5. Kita tekan tombol 4 untuk keluar. Oke, sekian penjelasan tentang circular queue dari saya. Jika ada kesalahan penjelasan, mohon maklum, saya minta maaf. Sebelum saya menutup video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.